Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah sahabat Bawaslu, saya saat ini sedang berada di kantor Bawaslu Kota Makassar. Kok jauh sih Probolinggo ke Makassar? Karena kebetulan kita ada giat rapat kerja dan saya harus sempatkan di Kota Makassar untuk jalan-jalan, salah satunya termasuk ke kantor Bawaslu Kota Makassar. Alhamdulillah disambut hangat dan baik oleh ketua, yaitu Bapak Dr. Abdillah Mustari yang saat ini sedang berada di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lebih pas panggil abang saja ini. Boleh. Soalnya kalau panggil ketua terlalu resmi. Itu benar. Bang, menarik sekali, abang adalah seorang dokter. Nah, ini perlu saya gali kok tiba-tiba, kemudian bukan tiba-tiba sih ya, kenapa ada di Bawaslu Kota Makassar sebagai ketua lagi, dan memang profil abang sebelumnya apa sih bang? Iya, baik. Kalau pekerjaan awal saya adalah seorang PNS, dosen di UIN Alauddin. Ya, sebelum itu ya bang. Jadi ya? sebelum dibawa di pengawasan. Iya. Nah, ketika itu terangkat pertama kali jadi dosen tahun 2000 hingga terjaring menjadi panwas di tahun 2017. Masih panwas. Iya. Masih panwas ya. Ya. Nah, pertanyaan mendasar terkait dengan Bang Korib. Iya. Kenapa sampai ke penyelenggara pemilu? Dulu punya pengalaman di Panwascam dulu di tahun 2004. Masih ngajar atau gimana bang? Saya waktu itu ngajar sambil kuliah. Oh iya. Tapi karena waktu itu penjaringannya ada dari unsur akademisi, ada dari unsur kejaksaan, kepolisian pertama kali 2004. Nah, saya selaku dari akademisi kala itu masih muda dan ya terjaring itu menjadi Panwascam. Ada tantangan tersendiri ketika itu, dan setelah itu masuk kembali kampus. Waktu itu kan belum Iya. masih bisa sambil. Iya, belum ada aturan yang ini ya, Mbak ya, harus penuh waktu begitu ya. Benar. Ketika tahun 2017 saya tergelitik dengan Bawaslu kembali, dengan pengawas, dengan penyelenggara. Iya. Nah, perlu ada uji. Ada perlu kita menguji diri. Iya, betul. Karena kadangkala idealisme itu secara teoritis, iya, sangat gampang diucap. Betul. Nah, tantangannya adalah mungkinkah idealisme ini kemudian bisa kita pertahankan di tataran praktis. Oke, bismillah, kita mendaftar jadi Panwascam, Panwaslu Kota tahun 2017. Dan syukurnya kala itu saya masih menjadi Kaprodi. Oh, waktu itu menjadi Kaprodi tahun 2017 yang saya mengemban selama 2 periode. Dengan masuknya sebagai Panwas, masih seiring dengan jalan itu juga sebagai Kaprodi perbandingan mazhab dan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin di Universitas Alauddin, Islam Negeri Alauddin, di mana itu adalah merupakan Universitas Islam satu-satunya atau gimana nih bang? Universitas Islam banyak ya bang? Banyak kala itu, dan kalau di Sulsel memang baru satu-satunya yang menjadi UIN. Iya. Dan 2017, 2018 itu kan masih Panwas bang ya. Nah, kemudian bagaimana dengan selanjutnya setelah itu kan berubah jadi Bawaslu. Ikut lagi penjaringan. Setelah Undang-Undang 7 itu kan ya. Undang-Undang 7 berlaku dan kemudian kami ikut penjaringan untuk jadi badan. Iya, ketika penyelenggara pengawas jadi badan, maka ikut lagi seleksi dan terjaring lagi. Setelah itu kami diberikan pilihan antara PNS dengan komisioner. Maka kami dengan insya Allah, bismillah, berhenti sementara menjadi PNS. Ya, istilahnya cuti bang ya. Bukan cuti. Oh, harus berhenti. Kalau cuti kan ada beberapa waktu ya. Kalau cuti berarti gaji pokok dibayar. Kalau ini berhenti. Oh iya. Jadi tidak ada sangkutannya dengan salary di kampus. Iya. Berarti sudah termasuk ini ya,
honor atau apa istilahnya itu semuanya terpotong. Sudah terpotong semua, sudah tidak ada lagi Bang ya. Asuransi lagi, asuransi kesehatan juga pindah. Ya. Gimana dengan nidennya Bang? Saya pikir 11-12 lah, tidak lebih. Cuma saya pikir ada tantangan tersendiri di penyelenggara. Iya, kemarin ketika kita masih jadi dosen ngajar hanya teori aja Bang ya. Teori. Setelah masuk menjadi bagian dari penyelenggara, gimana itu ceritanya nih Bang? Wah, panjang. Iya, jadi apakah seiring antara pikiran kita dengan hati? Nah, gitu. Itu dia. Jadi ketika masuk di penyelenggara, betul-betul kita tertantang nih dengan banyak masalah, dengan banyak kepentingan, sehingga benar-benar bahwa apa yang kita pahami harus terlaksana. Iya. Ya, jangan sampai pemahamannya oke, tetapi ternyata pelaksanaannya, kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan gulul. Ya, gimana? Gulul adalah pengkhianatan terhadap amanah. Ya. Nah, supaya tidak gulul ini, ya, kita kan dalam Al-Quran kan sudah jelas, palhama fujurha wa taqwaha, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Kita ini diilhamkan dengan dua pilihan, kebaikan dan keburukan. Iya. Beruntunglah dengan kebaikan itu, kita pelihara. Tetapi kadang juga ada orang yang kemudian melihara keburukannya dalam dirinya. Walaupun tidak seiring dengan apa yang dia pahami. Betul sekali. Dan berbicara tentang itu nanti aplikasinya bagaimana pengawasan. Siap. Kita tanya dulu nih hal-hal yang ringan dulu. Karena kita penting podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini di Makassar itu perlu menggali hal-hal yang menarik. Seperti contoh destinasi. Wisata, kuliner, bahkan religi nih Bang. Saya ingin tanya itu dulu sebelum nanti kita lanjut ke yang lainnya. Gimana tentang destinasi wisata di Kota Makassar nih Bang? Apa saja yang ada? Karena penting bagi sahabat Bawaslu di Kabupaten Probolinggo untuk tahu. Mas Korib baru pertama kali ke Makassar? Baru pertama kali nih. Ya. Oke. Di Makassar ini sama dengan daerah lain, ada keistimewaan tersendiri. Iya. Ada berapa destinasi yang bisa dikunjungi, destinasi religi, destinasi alam, ada. Jadi kalau yang dekat-dekat di sini religi adalah makam Syekh Yusuf, yang juga ada makamnya di Banten, ada juga makamnya di Afrika. Jadi kesananya ada lagi masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid yang dibangun oleh raja pertama Muslim di Kerajaan Goa kala itu. Kerajaan Goa ya. Jadi Masjid Katangkah. Masjid Katangkah. Ya, kita kemarin sempat sholat maghrib di sana. Ya. Bersama sahabat saya. Lewat ke atas sedikit, mungkin sekitar 2 kiloan atau 1 kiloan dari masjid itu. Ada makam Sultan Hasanuddin. Oh, masih 1 kilo dari masjid itu. Makam Sultan Hasanuddin. Ya. Itu kemudian di sini juga ada makam Diponegoro. Nah, itu di mana itu, Bang? Di Jalan Diponegoro. Oh, iya. Jadi Diponegoro meninggal di Makassar. Dan ada beberapa keluarganya di sekitar makam itu. Ada juga, Bang. Ada. Luar biasa ya. Apalagi Bang itu, Bang? Kalau wisata alam ada beberapa tempat Bantimurung, permandian alam dengan dekat-dekat sini. Iya. Kalau mau lagi lebih jauh dari sana ada Kantor Raja. Oh iya. Kemudian ada Pantai Bira. Jadi banyak di sini kalau banyak destinasi wisata. Kemarin kita ke Losari tuh, Bang. Oh, Losari. Masuk juga bagian destinasi wisata. Destinasi untuk kota. Iya. Jadi Losari kalau malam hari ada juga kuliner dengan gerobak terpanjang. Itu gerobak terpanjang. Ya? Makanya kemarin kita nyoba ya sama sahabat saya dari Bondowoso ini, Pak Ketua ini. Apa itu? Pisang epe. Kemudian ada jagung bakar, kemudian ada. Nah, ini kok apa namanya minumannya ya saya suka. Itu sarabah. Nah, tapi pikir sarabah itu kalau sebuah makanan, tapi ternyata minuman. Dan itu asik. Terbuat dari jahe. Luar biasa. Apalagi Bang ini? Orang Jawa mungkin mengatakan wedang jahe. Wedang jahe. Kami lain nih. Kalau kami sarabah itu adalah
jahe, Ya. gula aren, Ya. tambah dengan santan. Lalu diapain tuh? Soalnya enak itu. Ya. Jadi dimasak dengan jahenya, gula aren, kasih Ya. dengan santannya. Diaduk jadi satu. Jadi satu. Lalu saya minta nambah susu waktu itu. Ya. Waduh, enak sekali. Ya. Malam dimakan sama pisang epe. Pisang epe. Mantap. Baru makanannya lagi ada coto sini. Coto. Nah, itu yang ciri khas. Apa namanya tuh? Coto Makassar. Coto Makassar. Kalau di Jawa soto ya, Soto. soto. Di sini lain soto. Nah, Ini perbedaannya ini kan konon. Iya. Yang saya juga tidak tahu tentang sejarah secara Iya. pastinya terkait dengan coto. Itu adalah ada pengaruh dari Cina. oh iya. Orang iya, Sulut iya. mengatakan pertama kali sauto. Oh, sauto itu ya. Sauto. Jadi setelah itu dengan lidah lokal mengatakan coto. Menjadi coto. Coto. Selain coto ada juga palu basah. Nah, itu yang belum saya tahu, Bang. Sebentar. Apa itu, Bang? Sebentar kita cicipi. Wah, di mana itu? Nah, nanti kita ke sana setelah kita buat acara ini. Gitu. Insya Allah. Iya, Allah. Nah, Tolong sebutkan lagi apa tadi, Bang? Saya harus banyak mengingat. palu basah. Palu basah. Jadi itu kalau coto itu bumbu yang banyak. Ya. Kalau palu basah itu ada kelapanya, kelapa sangrai. Oh, kelapa sangrai. Pembedanya Tapi agak mirip dengan coto ya. mirip dengan coto. Ya. Kalau coto penuh dengan bumbu kacang apa dan lain. Nah. Kalau ini tidak terlalu banyak bumbunya, tetapi juga dari daging. Iya, sama Dari daging ya. Daging, cuma pembedanya adalah pembeda yang paling jelas itu kelapa sangrai. Kelapa sangrai luar biasa. Palu basah, coto Makassar, Ya. pisang epe, jagung bakar, dan Sarap, Pak. sarap. Luar biasa. Ini sudah saya nikmati, cuma satu saja tadi yang belum itu, palu basah ini. Berbicara tentang destinasi, alhamdulillah saya sempat sudah ke tadi tempat religi Syekh Yusuf dan tadi masjid tertua Ketangkah. Saya sudah ke sana bersama teman saya, sahabat saya ini. Dan selanjutnya, Bang, ini destinasi sudah cukup ini, banyak. Dan selanjutnya ini berbicara tentang Makassar. ya, terkait di Makassar ada, Bang. Ya, Tentang Makassar. siap. Kan ketika saya lihat di ujung di apa namanya? Ada istilah ujung pandang, kemudian ada Makassar. Ini ceritanya gimana nih, Bang? Iya. Jadi Makassar itu awalnya memang Makassar namanya. Iya. Setelah kemudian Orde Baru disebut dengan berganti nama jadi Ujung Oh, Pandang. gitu ya, Bang ya. Setelah masa pemerintahan salah Gus Dur kali itu Ya, berubah lagi menjadi Makassar. Makassar lagi. Ya. Jadi Makassar ini adalah kerajaan, kalau dulu kan kerajaan Goa, kerajaan Talo. Oh ya. Makassar ini adalah daerah kecil kala itu. Ya. Sekitar Losari. Itu Makassar, benteng Ya. Rotterdam. Oh ya, ada itu. Nah, Ya. itu benteng Rotterdam, itu Makassar. Hmm. Nah, kemudian berkembang sehingga wilayah Makassar sudah meliputi 15 kecamatan sekarang ini. 15 kecamatan, satu kecamatan kepulauan, 14 diantaranya setelah itu ada di daratan. Di daratan ya. Ya. Satu kepulauan ada di daratan. Kepulauan. Dan berbicara tentang hubungannya dengan Bawaslu, sahabat Bawaslu Kota Makassar berarti meliputi 15 Kecamatan, kecamatan, 153 kelurahan. 153 kelurahan. Bang. Jumlah TPS 2019 3.998 Hafal, Bang ya. TPS. Harus hafal nih ketuanya. Iya. Nah, berbicara tentang itu, bagaimana ya Abang meramu atau melakukan pengawasan terhadap begitu banyaknya wilayah kecamatan dan desa itu tadi, Bang? Iya, pertama itu kan penyiapan perangkat dulu. Iya. Kita siapkan perangkat, kemarin itu kan waktu kita ngerekrut Panwascam. Iya. Maka Makassar ini sama dengan tanggapan masyarakat banyak orang tentang Makassar ini, bro. Iya. Wah. Yang cenderung orang mengatakan berasosiasi bahwa mungkin ini adalah dari segi IKP, ini sekarang pemilu, itu mungkin masuk dalam kategori merah. Agak ini ya, Bang ya. Agak panas dikit dah. Karena setiap ada kontestasi ada yang meninggal. Oh iya. Gitu.
ada sedikit riak. Nah, kita persiapkan dengan kondisi dan karakter Makassar ini, kami persiapkan perangkat Panwascam. Kita betul-betul tracking. Setelah itu PPKD kita tracking, dan syukurnya dengan proses tracking ini kita yakinkan diri bahwa yang terekrut ini adalah orang-orang yang secara integritas kita jamin. Dan alhamdulillah dari 153 kelurahan PKD, 2 yang kami tidak isi. Kenapa 2 kelurahan tidak kami isi. Kenapa itu, Bang? Karena pendaftarnya semuanya terindikasi berafiliasi kepada kontestan partai ya. Entah ya partai atau pasangan calon kemarin. Oh gitu ya, Bang. Bahkan ada yang terpidana pemilu. Wah, itu. Sehingga kita berinisiatif untuk mengatakan dikosongkan. Itu wujud bahwa kami tidak main-main dalam menyiapkan teman-teman ad hoc untuk supaya tampil jujur, adil, mandiri dengan integritas. Betul, luar biasa. Dan samping itu kita kan sudah akan menghadapi pemilu serentak di 2024 ini, Bang. Iya. Dan ini bahkan mungkin di sini juga ada namanya pemilihan atau pilkada, Bang, ya, serentak juga, Bang. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang dipersiapkan oleh Bawaslu Kota Makassar menghadapi ini? Di samping tadi sudah ada personel ya, persiapkan personelnya. Apalagi nih, Bang? Ya, kita ini senantiasa untuk melakukan untuk peningkatan kapasitas. Jadi staf kita peningkatan kapasitas, dan lagi-lagi untuk di tahun 2023 ada pilot kita, ada proyek kita yang menurut kita ini Makassar perlu kita gaungkan dan kita perlu maksimalkan. Apa itu, Bang? Forum warga. Forum warga. Nah, ini kaitannya dengan peningkatan pengawasan partisipatif. Benar, kayaknya ya. Benar. Gimana walaupun itu, Bang? forum warga yang dalam modul di Bawaslu itu sudah di-share tentang bagaimana caranya, tetapi dalam pandangan kami itu tidak menunjukkan tentang bagaimana model pendekatannya. Jadi kita menggunakan pendekatan participatory, bahwa pengawasan itu harus berangkat dari masyarakat. Masyarakat yang mengawasi, masyarakat yang merasakan, masyarakat yang berpartisipasi. Karena objek juga masyarakat. Masyarakat adalah subjek sekaligus objek. Masyarakat sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Nah, berbicara tentang itu, ada pilot project forum warga itu, Bang. Ada bocoran dikit, Bang. Seperti apa itu, Bang? Jadi gini, jadi kita buat focal point. Setiap kecamatan merekrut focal point di warga. Perwakilan. Yang bisa diajak sharing di Panwascam tentang bagaimana pelanggaran, bagaimana tentang kerawanan, bagaimana siapa orang-orang yang punya potensi bisa dekati. Ke-5 orang ini atau 5 sampai 10 orang ini itu dari unsur apa, Bang? Masyarakat. Oh, masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi eksternal ya, bukan? Eksternal. Oh iya. Jadi Panwascam merekrut 10 orang untuk mengambil sebagai focal point. Focal point yang bisa meneruskan informasi dari Panwascam. Informasi kita berbeda jenjang nih. Dan kita punya dalam program, kita sudah masukkan dalam RKA bahwa setiap kecamatan di bulan berikutnya setelah bentuk focal point itu melaksanakan kegiatan mendatangkan 50 orang. Oh, jadi dari satu orang itu mendatangkan 50 orang ya? Ya, jadi kan 10 orang terbentuk satu kecamatan. Iya. Kecamatan kemudian mencari orang 50. Berarti ini 10 ini cari 5. Cari 5 cukup 50. Kita secara rutin. Jadi setiap acara sosialisasi di Bawaslu, entahkah peningkatan partisipasi, sosialisasi, produk hukum, semuanya harus melibatkan forum warga. Oh, itu dia. Konsen ke situ. Focal point itu kita libatkan. Iya, supaya ada keberkelanjutan, kesinambungan. Iya. Jangan sampai kita buat forum kemudian sadar pengawasan ditinggalkan. Gitu lagi. Jadi ibaratkan kalau zaman sekarang itu dia itu sebagai influencer berkali, Bang. Benar, influencer. Iya. Dan itu
sudah berjalan atau sedang proses atau akan masih Bang? Kita sudah buat focal point-nya. Sudah ada ya. Sudah ada focal point-nya. Masing-masing kecamatan sudah punya sudah focal ada point. personalnya ya. Iya. Jadi sudah membuat intensitas pertemuan. Kan di Bawaslu ada gini, ada kewajiban untuk melibatkan orang luar. Betul. Dari focal point. Oh itu ya. Wah. Ya setiap kegiatan kita kan harus ada melibatkan orang luar. Jadi dia focal point, influencer kalau istilahnya. Iya benar. Luar biasa. Jadi tidak perlu cari siapa lagi orang luar yang kita mau undang nih. Tidak perlu kan? Ada focal point. Sahabat Bawaslu, ada informasi yang sangat bagus ini. Menurut saya itu sebuah formula ini dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Makassar. Ini ada pilot project yang namanya Forum Warga. Setiap kecamatan itu ada semacam, kalau sekarang itu influencer sahabat Bawaslu, atau di sini namanya focal point. Asik ini, tapi kayaknya lebih dari 15 menit nih Bang. Oh ya. Oleh karena itu mohon maaf, dan sudah saya banyak hal yang didapat dari Bapak Ketua Dr. Abdillah Mustari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Banyak sekali. Sahabat Bawaslu, karena waktu yang terbatas, maka kita harus berpisah dan saya harus kembali ke Jawa Timur bersama sahabat saya dari Bondowoso ini. Abang Ketua Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar, Dr. Abdillah Mustari, terima kasih. Terima kasih atas bincang-bincangnya di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan terus bersemangat. Semoga kita tetap berintegritas. Insyaallah. Warakallah. Ya. Demikian sahabat Bawaslu dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama saya Cak Korip dan Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dr. Abdillah Mustari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.